Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena udah klik video ini. Hai guys, kali ini aku mau ngebahas pengalaman seseorang tentang mitos. Ini mitos atau fakta ya? Saya kurang tahu juga, tapi kalau menurut saya sih ini mitos ya. Menurut kepercayaan masing-masingnya. Tapi saya orang Sumatera yang dari kecil emang sering dengar tentang kisah si pahit lidah. Cuman saya nggak terlalu mengamati, dan menurut saya dari dulu kisah-kisah yang sering diceritakan oleh nenek saya ataupun nenek orang-orang itu hanya sebagai pengantar tidur atau hanya sebagai hiburan dan hanya untuk nakut-nakutin aja. Kan zaman dulu emang sering, ini kalau orang Sumatera tahu nih, ada yang namanya tuh sukut-sukutan. Jadi itu kayak cerita misalkan anak tiri, anak anak kandung, anak kesayangan, anak tidak kesayangan, terus kayak ini si pahit lidah gitu. Itu menurut saya cuman kayak cerita-cerita kosong aja gitu. Dan ternyata kali ini saya menemukan fakta bahwa ada seorang yang benar-benar mengalami, benar-benar dia menjadi narasumber sebagai si pahit lidah. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lanjutkan. Jadi guys, kisah ini dialami oleh salah satu teman kita yang bernama Ningrum. Ini namanya disamarkan ya guys, tapi nama aslinya juga nggak jauh-jauh dari Ningrum. Jadi ceritanya Ningrum ini guys bermula di saat tahun 2021. Di saat itu dia berusia 16 tahun. Ningrum bilang itu adalah tahun paling sulit di dalam hidupnya. Ningrum sampai harus putus sekolah karena kurang biaya. Ayahnya dipecat dari pekerjaannya, ibunya yang dulunya kerja di pabrik juga diberhentikan karena pengurangan karyawan. Akhirnya mau nggak mau Ningrum yang pada saat itu mestinya masih sekolah malah harus banting tulang membantu keluarganya juga. Ningrum akhirnya harus menemukan salah satu pekerjaan dari teman sekampungnya, sebut aja nama temennya ini Mbak Nur. Mbak Nur ini menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi asisten rumah tangga dan menjaga anak berusia 3 tahun. Karena Ningrum juga nggak punya banyak pilihan, akhirnya Ningrum menerima pekerjaan tersebut. Berangkatlah Ningrum ke kota P di Jawa Tengah. Sebenarnya tempat kerjanya ini nggak terlalu jauh dari tempatnya Ningrum, cuma sekitar 30 menit. Cuma karena dia bekerja sebagai ART sekaligus baby sister, Ningrum harus menginap di sana. Nah, awalnya semuanya berjalan baik-baik saja. Ningrum bekerja, beradaptasi dengan keluarga ini, sampai setelah Ningrum bekerja sampai 2 bulan, tiba-tiba Ningrum disuruh pulang sama ayahnya. Ningrum juga nggak tahu alasannya apa pada saat itu. Yang jelas Ningrum diminta untuk segera pulang kampung. Ningrum yang bingung akhirnya pulang ke rumahnya. Dan begitu sampai, dia terkejut banget ketika ayahnya tiba-tiba marah-marah, nggak ada angin, nggak ada hujan, ayahnya tiba-tiba ngamuk sama Ningrum. Bilang bahwa dia kecewa karena ternyata majikannya Ningrum melapor bahwa Ningrum telah mencuri di rumahnya. Ningrum kaget banget karena dia merasa dia tidak pernah mengambil apapun. Barang yang dia curi pun dia nggak tahu apa yang hilang dan apa yang dituduhkan dicuri. Yang jelas pada saat itu ayahnya Ningrum marah banget, sampai setelah memarahi Ningrum, ayahnya nggak mau ngomong lagi sama Ningrum. Ningrum mencoba menjelaskan ke ayahnya, ya aku sama sekali nggak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku nggak mungkin mencuri apapun. Ayahnya Ningrum tetap nggak percaya. Ningrum pun kecewa, akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Dan beberapa hari kemudian, Ningrum kembali ke rumah majikannya, mengambil baju-bajunya, barang-barangnya. Sempat dia meminta sisa gajinya yang belum dibayarkan, tapi ternyata sisa gajinya itu tidak diterima sama Ningrum. Kata majikannya itu untuk mengganti barang yang hilang. Merasa sedih dituduh mencuri dan juga dirugikan, gajinya nggak turun, Ningrum ikhlas aja dan kemudian berpamitan. Ketika berpamitan itu aja, majikannya melengos begitu aja. Ditambah lagi saat Ningrum hendak membawa barang-barangnya, dia mendengar majikannya berkata ke security, awasin dia ya, takutnya dia nyuri lagi. Dia cuma bisa istighfar dan berlalu pulang kembali ke rumahnya.
Beberapa bulan kemudian Mbak Nur, tetangganya Ningrum yang tadi menjadi jembatan itu untuk pekerjaan lamanya Ningrum, itu hendak menikah. Akhirnya Ningrum datang ke rumahnya untuk bantu-bantu. Mereka ketemu, ngobrol ngalur ngidul, ceritalah tentang pekerjaan yang akhirnya ditinggalkan sama Ningrum itu. Ningrum curhat, iya Mbak, kemarin di kerjaan yang itu Ningrum dituduh mencuri. Padahal Ningrum juga nggak tahu yang hilang aja apaan. Mbak Nur menjawab, oh ya itu Ningrum, katanya si majikan itu kehilangan kalung emas. Ningrum bilang lagi, kalung emas yang mana? Dia aja nggak tahu bentuknya apa. Iya mungkin juga karena Ningrum orang baru di sana, jadi si majikan itu langsung menyimpulkan bahwa Ningrum lah pelakunya. Padahal ya si bapak udah bilang sama istrinya, belum tentu si Ningrum. Tapi Bu Majikan tuh ngotot banget, pokoknya katanya pelakunya adalah Ningrum. Mendengar hal itu, Ningrum sakit hati banget. Ternyata tuduhannya juga nggak berdasar segitunya. Apalagi kalau dia ingat semarah apa ayahnya Ningrum, sekecewa apa ayahnya Ningrum pada saat itu. Semakin ngobrol sama tetangga-tetangganya yang tahu si majikannya Ningrum itu, Ningrum paling sakit hati begitu mendengar bahwa ternyata kalung yang hilang itu akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian. Jadi setelah Ningrum cabut pamit keluar dari rumah itu, kalungnya itu ketemu, tapi mereka nggak pernah menginformasikan kepada pihak Ningrum atau keluarganya. Jadi selama ini mereka membiarkan Ningrum tetap bingung, ayahnya tetap kecewa dan mendiamkan Ningrum. Pada saat itu Ningrum marah, kecewa, sakit hati, semuanya nyampur di hatinya. Pas pulang dari rumahnya Mbak Nur, Ningrum cuma bisa nangis di kamarnya. Di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, Ningrum mengatakan, lihat aja nanti orang itu, dia bakal ngerasain apa yang aku rasa, bahkan lebih dari yang aku rasakan. Waktu pun berjalan, dia mencoba untuk move on dari kejadian pilu itu dan seiring waktu berjalan Ningrum pun mendengar cerita-cerita tentang keluarga mantan majikannya itu. Ternyata dalam beberapa bulan semua usaha dari bapak majikan itu bangkrut. Mobil dan rumahnya bahkan dijual. Selain untuk bayar gaji karyawan, uang hasil mobil dan rumah tersebut dibayarkan untuk utang mereka di bank. Jadi setelah usahanya bangkrut, ternyata bapak majikan minjem uang untuk modal usaha, tapi usaha barunya ini pun gagal. Bahkan keluarga mantan majikannya Ningrum ini adalah keluarga yang kaya karena memiliki satu tempat hiburan, tempat wisata gitu. Dalam waktu beberapa bulan tutup guys. Padahal katanya dari dulu tempat wisata itu nggak pernah nggak rame. Ningrum kaget banget ketika Mbak Nur menceritakan ini semua. Tapi di sisi lain ada bagian di hatinya Ningrum yang sedikit senang dan puas karena sakit hatinya terbalaskan. Setidaknya ayahnya Ningrum akhirnya tahu sih yang sebenarnya dan mau lagi ngobrol sama Ningrum. Setelah pekerjaan pertamanya tadi guys, di tahun 2022, akhirnya Ningrum ini memutuskan untuk bekerja lagi. Tetapi kali ini dia bekerjanya di rumah saja, memasang bulu mata palsu. Mungkin kayak eyelash extension gitu kali ya. Tapi di awal tahun 2023, Ningrum akhirnya mendapatkan pekerjaan lain di desa B untuk menjagain sembako dan nasi rames. Jadi Ningrum ini bekerjanya di usaha satu keluarga gitu yang isinya ada 3 orang, Pak Slamet, istrinya Bu Nani, dan anak mereka yang berusia 25 tahun yang bernama Adi. Berkegiatan di rumah tersebut, jadi sebagai bisnisnya adalah setiap hari Ningrum ini memasak untuk nasi rames. Bu Nani ke pasar beli beras, sayuran, dan lain-lainnya untuk keperluan toko sembakonya. Pak Slamet bekerja sebagai SPG rokok, sementara Mas Adi ini masih nganggur. Dan suatu hari seperti biasa, Ningrum selesai masak sekitar jam 6 pagi, Bu Nani itu biasanya pulang dari pasar jam 8. Nah, pas Ningrum lagi beres-beres dapur dan juga lap-lap meja, tiba-tiba Pak Slamet bilang, aduh, pundak sama pinggang saya kok sakit ya. Ningrum bisa nggak coba keretikin Bapak? Ningrum bilang, maaf Pak, Ningrum nggak bisa kretek-kretek gitu. Oh gitu ya, yaudah deh Ningrum pijitin aja, pijitin. Nggak pikiran yang macem-macem, ya udah Ningrum ini mau aja memijat Pak Slamet di meja kasir di bagian depan toko juga. Dan tokonya sendiri itu ada di jalan umum guys, jadi dilewatin sama banyak orang. Ningrum nggak kepikiran apa-apa. Selesai memijit Pak Slamet, Ningrum kembali lagi ke pekerjaannya. Dan tiba-tiba Ningrum lagi rapi-rapi, Pak Slamet meluk Ningrum dari belakang. Ih, Ningrum yang kaget, untungnya bisa berontak. Dia langsung kayak, Pak apaan sih?
Tapi Pak Slamet ini diem aja dengan muka yang memerah. Dalam keadaan gemeter dan juga lemes, Ningrum langsung mengeluarkan dirinya dari toko. Setelah dia sadari lagi, bukan hanya Pak Slamet itu meluk dia dari belakang, tapi juga tangannya itu menggerayangi bagian dadanya Ningrum. Selang beberapa waktu nih, Pak Slamet itu keluar dan duduk di meja kasir. Ningrum yang udah sedikit tenang pura-pura ngelapin meja dan membersihkan yang lain sambil menjauh dari Pak Slamet. Tiba-tiba aja Pak Slamet ngomong, Ningrum nih udah punya pacar belum sih? Ningrum nggak jawab. Udah berapa lama emang pacarannya? Ngapain aja emang kalau pacaran? Ningrum tetap masih tidak menjawab. Ningrum nih emang masih perawan? Ningrum masih diam. Nggak lama, Pak Slamet berdiri pamit mau berangkat kerja. Setelah Pak Slamet pergi, Ningrum langsung lari ke kamar, diambil HP-nya, dia ke kamar mandi dan mulai menangis, guys. Dia menangis sejadi-jadinya karena dia shock dengan apa yang terjadi pada pagi itu. Ningrum juga memutuskan kalau hari itu dia juga harus pulang, dia harus kembali ke rumahnya, diteleponlah keluarganya, ibunya, tantenya, omnya. Ningrum minta tolong untuk dijemput, tapi tidak ada satupun yang bisa menjemputnya. Mereka pun kesulitan saat itu. Ningrum nggak punya motor, kedua orang tuanya juga nggak bisa bawa motor dan nggak punya motor. Dan om sama tantenya sudah berangkat kerja. Ada satu orang lagi yang bisa diharapkan oleh Ningrum, adik bapaknya. Adik bapaknya ini jadi omnya Ningrum punya motor dan udah biasa bepergian jauh menggunakan motor. Tapi ketika ditelepon sama Ningrum diminta tolong, si om ini bilang bahwa, aduh Ningrum maaf banget, om takut soalnya itu jauh. Padahal Ningrum tahu bahwa si omnya ini biasanya pergi sama temen-temennya ke mall-mall yang lebih jauh daripada tempat kerjanya Ningrum. Ningrum kemudian telepon ke ayahnya, ya tolong dong mintain adiknya ayah untuk jemput Ningrum. Ayahnya Ningrum sudah memohon, tapi adiknya tetap tidak mau membantu. Sampai malam hari, akhirnya omnya Ningrum setelah pulang kerja, om yang satu lagi ya, datang untuk menjemput Ningrum. Bu Nani kaget banget, kok Ningrum tiba-tiba mau pulang malam-malam, apa dia nggak betah kerja di rumahnya. Dan Bu Nani juga bilang, Ningrum kamu nggak bisa berhenti mendadak kayak gini, karena terus warungnya gimana? Ya udah gini aja deh, kamu pulang dulu, saya berikan cuti selama 1 hari. Ningrum akhirnya mengiyakan tawaran tersebut, karena benar-benar Ningrum merasakan saat itu dia nggak mau ada di situ guys, dia mau pergi. Semalam dia bermalam di rumahnya, besoknya dia harus berangkat kerja lagi. Padahal Ningrum dalam hatinya pingin pergi banget dari pekerjaan itu. Ningrum sebenarnya mau cerita sama Bu Nani, tapi dia juga takut kalau Bu Nani nggak percaya gimana. Akhirnya Ningrum melanjutkan pekerjaannya di sana. Dan tahu guys, kejadian yang kemarin terjadi itu terus terulang, bahkan semakin lama Pak Slamet itu semakin berani. Ningrum semakin tertekan, semakin takut, ditambah lagi si Mas Adi, anaknya Pak Slamet juga mulai ikut-ikutan. Ningrum juga nggak tahu apakah mereka sekongkol atau tidak. Yang jelas mereka berdua ini selalu berusaha untuk mengambil celah, untuk menyenggol dan memegang-megang Ningrum. Akhirnya Ningrum nggak kuat dan mengajukan cuti lagi. Tapi kali ini dengan niat bahwa dia nggak akan balik. Semua barangnya dibawa, bahkan dia nggak cerita sama Bu Nani, dia takut bahwa kalau dia balik ke rumah itu Bu Nani akan menahannya. Akhirnya berhasil pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi. Ningrum itu mengalami trauma yang lumayan berat guys dari kejadian yang dialami sama dia. Dia mengalami mimpi buruk, dia kepikiran, dia nangis sendiri sampai akhirnya terucaplah sumpah serapah. Semua doa-doa buruk dia panjatkan untuk kedua orang itu, Pak Slamet dan anaknya si pengangguran Mas Adi itu. Gak lama waktu berlalu, Ningrum mendengar berita bahwa ternyata warung keluarganya bangkrut. Pak Slamet dipecat dari pekerjaannya dan Mas Adi mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang parah banget sampai satu kakinya itu harus diamputasi. Jadi kemana-mana sekarang dia harus menggunakan kursi roda. Nah, Ningrum akhirnya guys percaya bahwa ternyata istilah pahit lidah itu memang tertulis di buku-buku yang isinya tentang kejawen, pelet, pesugihan, weton, dan semacamnya. Awalnya Ningrum juga nggak percaya bahwa walaupun dia dari kecil sempat mendengar pahit lidah, tapi barulah ketika dia tanya ke ayahnya, ayahnya bilang,
iya kamu itu lahirnya memang di dalam weton si pahit lidah. Makanya dari kecil ayah sama ibu tuh bilang sama kamu, hati-hati sama omonganmu nak. Jaga terus omongan kamu. Orang-orang pahit lidah ini, jangankan omongannya. Kadang-kadang kalau mereka sakit hati, pikirannya aja itu udah cukup untuk memanifestasi kehidupan nyata. Ini mau kalian percaya atau tidak, nggak apa-apa. Cuma ini pun juga jadi pembelajaran untuk Ningrum karena terkadang sakit hatinya yang nggak bisa dia kontrol. Kayak waktu itu Ningrum kecewa sama om dan tantenya yang nggak mau jemput dia. Tantenya akhirnya kehilangan motor, sementara suaminya si om yang kalau hangout itu di mall-mall jauh itu meninggal dunia. Jadi sekarang pun keluarganya berduka gitu, gara-gara tantenya mau ke pabrik pun harus nebeng-nebeng sama temennya karena udah nggak punya motor sendiri lagi. Entah karena kuasa Tuhan atau kenapa. Tapi Ningrum percaya bahwa itu ya karena waktu itu dia punya dan bisa menjemput Ningrum, tapi nggak dilakukan sampai Ningrum frustasi. Dan Ningrum juga mengirimkan kepada kita agar kita pun berhati-hati, bukan berhati-hati takut sama orang-orang yang emang wetonnya si pahit lidah, tapi untuk menjaga omongan kita karena kita nggak tahu kita ngomong sama siapa, menyakiti hati siapa, atau membuat kecewa siapa. Karena siapa tahu tanpa kita sadari kita membuat orang terluka terlalu dalam sampai akhirnya musibah pun mengejar kita. Semacam karma yang dibayarkan lebih kontan saja. Gimana nih guys, kalian percaya nggak sama kisah si pahit lidah? Kalau saya sih 50-50 ya. Dari kecil aku emang sering denger nih kisah tentang si pahit lidah. Tapi itu dari cerita nenek-nenek. Biasa kan nenek-nenek zaman dulu tuh kalau kita mau tidur suka cerita ya. Saya orang Sumatera. Kalau penyebutan di kampung saya itu namanya nenek-nenek itu kalau udah malam mau menidurkan cucunya itu kayak semacam dongeng kali ya kalau bahasa Indonesianya. Cuman kalau di kampung saya itu bahasanya sukut-sukutan. Jadi itu emang bermacam ragam cerita, mulai dari cerita horor, cerita makhluk mitologi, sama cerita kayak anak tiri dan anak kandung, cerita tentang anak kesayangan dan anak yang tidak disayangi. Pokoknya cerita tentang masalah-masalah kayak gitulah. Jadi kalau saya pribadi awalnya emang tidak mempercayai tentang si pahit lidah karena saya menganggapnya itu emang cuman ya buat bahan cerita nenek-nenek aja gitu. Tapi setelah mendengarkan beberapa kisah, termasuk salah satunya dari Ningrum, saya mulai jadi agak percaya mungkin ada benernya juga kali ya. Nah guys, gimana menurut kalian? Boleh ya komen di bawah. Nah bagi teman-teman yang punya cerita horor, boleh ya kirim ke Gmail di bawah. Nanti kita bawain di channel ini bagi yang berkenan saja ya. Nah, saya juga minta tolong bantu di subscribe ya, agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum, bye-bye.